harapanku, panorama nan menawan. Peduli pada lingkungan, sayangi bumi ini, lestarikan hutan kita. Yang kami hormati Kepala Dinas dan Kepala Biro Lingkup Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Salam Nusantara yang telah hadir pada kesempatan ini bersama kita semua. Bapak-bapak Kepala Dinas dari Kabupaten Kota yang terkait dengan kegiatan pengelolaan area dengan nilai konservasi tinggi. Kemudian Bapak-bapak Kepala Bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Dalam rangka melindungi ANKT di lahan perkebunan kelapa sawit. Bapak Ibu sekalian, komitmen pemerintah provinsi dalam melakukan pengelolaan ANKT sangat tinggi. Hal ini berkaitan dengan menurunkan emisi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pertemuan ANKT kita ini resmi dinyatakan dibuka. Di daerah Kutim, mana? Dari Kutim. Harus tahu ini. Nah, di mana Pak? Kutim, Pak. Salam dan salam semoga tercurah ke junjungan kita Rasulullah SAW beserta kerabat, sahabat seperti itu. Insyaallah kelak mudah-mudahan kita semua akan selalu mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu narasumber dan Bapak Ibu para peserta FGD ANKT definitif tahun 2024 sampai 2030 yang kami hormati. Mohon izin kami memaparkan kegiatan yang barangkali menurut Bapak Ibu yang sudah biasa ini seringkali dilakukan. Tapi kami menyimak dengan kalimat 1 kali 9 itu jauh lebih baik daripada 9 kali 1. Jadi kita ulang-ulang terus ya Bapak Ibu, kita ulang-ulang biar kita mengingat hafalannya seperti itu. Mohon izin Bapak Moderator, tadi kalau Kak Heni berdiri katanya bukan cuma laki-laki harus berdiri, kami juga harus berdiri gitu ya. Permisi ya Bu ya. Ada 4 aspek termasuk di dalamnya adalah aspek yang paling utamanya adalah bagaimana aspek lingkungan hidup ini ya kurang terjaganya kualitas air laut, udara. Pemilikan tanah, kemudian ada sengketa atau konflik pertanahan di lokasi yang dimohon, kemudian kita analisis juga terkait. Silakan. Bagaimana ini? Kalau saya di sini sebenarnya kayak kalau tadi berkenaan cerita, kalau saya ujian, Pak. Nah, di sini ada ahli-ahli, ada Pak Tanto, ada Pak Heni sendiri gitu. Nanti tinggal dinilai apa. Kami minta solusi dari Kelebihan dari Kalimantan Timur mendorong ini bagaimana sebetulnya itu. Nah berikutnya juga tadi terkait dengan akui dari awal rencana kita untuk menetapkan ANKT dan juga jalan yang akan dilewati. Nah kemudian yang berikutnya adalah kami melihat di sini Pak, kriteria ANKT kan banyak. Pemerintah daerah. Nah, jadi kami mohon Pak, bagaimana kami bisa mendapatkan juga menginginkan bahwa ke depan sebetulnya kopi juga bisa membumi juga gitu Pak di sini karena kayaknya kawan-kawan selain ahli hisab juga dan teman-teman dari dinas, bagaimana kita bisa mengolah areal ya tidak ada karbonnya. Nah ini yang menjadi pemahaman kita semua. Cuma bisa cerita soal betapa smoothnya perjalanan Kutim sehingga mencapai update yang sekarang kira-kira atau paling tidak sampai SK Bupati di 48.900 yang mungkin bisa dijadikan contoh. Tambah oleh kawan. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan nanti memantik kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut terutama tadi bagaimana sebenarnya perhatian dan ini kami melalui penghargaan satunya PMM ya, satunya dari PMM dari Kota Edukasi dan kami menunggu
Ini Pak izin Pak. Nah, dasar hukumnya dari penatagunaan tanah yaitu PP nomor 16 tahun 2004 menjaga itu gitu, untuk ketahanan pangan misalkan, ya, tapi ternyata dirampok oleh masyarakat. Sanksinya apa, Bu? Baik, ini salah satu hal yang mau saya sampaikan. Pertama terkait dengan sejarahnya dulu, kenapa kemudian kita jadi 640.000, terus kemudian Dan Harun masih lihat ya, kalau mau merubah nego sama untuk IEKAN ketika kita udah nyusun peta jalan untuk ANKT ini, kira-kira ya, karena memang peruntukannya untuk perkebunan jadi keluar dari HGU. Apakah itu memang seperti itu aturannya, atau memang bisa masuk di dalam HGU dengan tanda kutip gitu? Karena kita di daerah itu kan tidak ada kewenangan mengenai HGU ya, itu kita lepas dari itu. Dan di kami Bu, ketika nanti itu pastikan saja. Oke, Pak SK Bupatinya kan? Sudah. Nah, itu. Iya. Bagi teman-teman Dispun Kabupaten Kota, mohon sekiranya bisa memberikan informasi karena beberapa kabupaten ternyata data baseline-nya itu tidak ada penandanya. Jadi kebingungan, nanti mohon orang-orang jelas yang ada di masing-masing kabupaten untuk bisa memberikan informasi terkait dengan sampai dari sebelah sini biar ketahuan. Sudah lapor tadi, 6 yang belum cepat, 6 yang belum melaporkan atau memberikan. Kemudian kenapa terjadi? Di dalam kawasan ini, melalui pendataan itu ada kenaikan seluas 17.938 hektar. Kemudian sekarang waktu sampai dengan bulan September untuk areal ANKT di Kabupaten Kabupaten Utara, areal ANKT dalam kawasan perizinan. 15 dari mana sih turunannya? Mulai dari NKT landscape yang makro yang dikerjakan dulu, dari situ dilakukan DBD, dari situ diturunkan lagi ke tingkat maksudnya identifikasi kepada pemerintah provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini Dinas Perkebunan Provinsi.